Ya, di sini saya dengan salah satu anggota Karang Taruna Tunas Bangsa Desa Mewek. Saya di sini akan bertanya sedikit tentang kilas balik dari Desa Mewek. Ya, dengan Mbak siapa? Ya, di sini dengan saya Mbak Elisa Prihandarini sebagai anggota Karang Taruna Tunas Bangsa dari Kelurahan Mewek. Ya, kita di sini dengan Mbak Elisa. Saya akan bertanya sedikit tentang Desa Mewek, yaitu yang pertama, kapan terbentuknya Desa Mewek ini? Menurut saya dan setahu saya, terus juga saya dengar dari beberapa cerita orang, Desa Mewek itu mungkin terbentuk pada saat penjajahan Belanda atau juga sebelum adanya penjajahan Belanda itu sudah ada desa ini tetapi belum dinamai dan peresmian nama desa ini dan pemberian namanya itu kira-kira pada saat penjajahan Belanda. Ya, itu singkatnya ya. Yang kedua, pertanyaan kedua saya, kenapa dinamai menjadi Desa Mewek? Desa Mewek itu desa yang ada di Kecamatan Kalimanah. Sebenarnya bukan desa. Untuk saat ini itu Mewek menjadi kelurahan. Salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Kalimanah. Desa Mewek ini, Kelurahan Mewek ini berbatasan dengan Kelurahan Penambungan, Kelurahan Karangmanyal, Kelurahan Grecol, dan Kelurahan Bojong. Di sekitaran Desa Mewek ini terdiri dari beberapa kelurahan karena Kelurahan Mewek ini itu salah satu pusatnya industri yang ada di Purbalingga. Di desa ini itu terdapat beberapa, bahkan banyak, hampir keseluruhan pabrik yang ada di Kelurahan Mewek ini. Contohnya itu ada pabrik rambut palsu, bulu mata palsu, paralon, plastik, kayu, dan masih banyak lagi. Saya di sini bertanya, kenapa dinamai menjadi Desa Mewek? Kenapa tidak dengan nama yang lainnya? Apakah terkandung makna dari nama tersebut atau sejarah-sejarah di balik nama tersebut? Di zaman dulu, Desa Mewek ini udah terkenal dengan itu ya jalan utamanya karena Desa Mewek ini dilewati oleh salah satu jalan provinsi yaitu Jalan Soekarno-Hatta yang menghubungkan dari Jakarta menuju Wonosobo, Semarang, Jogja itu bisa. Dulu pada saat zaman Belanda menjajah Indonesia, itu salah satunya daerah Kabupaten Purbalingga. Pada saat itu Belanda ingin mengambil alih jalan yang berada di Kelurahan Mewek ini, yaitu jalan provinsinya yang bernama Soekarno-Hatta. Nah, jalan ini itu digunakan sebagai jalan utama dan juga pusat perdagangan di Kabupaten Purbalingga. Salah satunya itu dari beberapa wilayah yang ada di Kecamatan Kemangkon, contohnya itu dari Desa Toyareka, Gambarsari, terus Muntang, Karangtengah, dan daerah-daerah selatan juga barat. Mungkin ada jalan yang bisa mereka lalui, tetapi lebih enak dan lebih dekat dan lebih menghemat waktu serta biaya itu melalui jalan utama ini. Dan selain itu juga di Desa Mewek dan Desa Penambungan itu satu wilayah, tetapi kemudian wilayah ini terbelah menjadi dua, yaitu dengan adanya taktik Belanda yang licik serta mengadu domba sehingga warga di kedua desa ini itu menjadi tidak akur serta memutuskan untuk memecahkan satu wilayah tersebut menjadi dua desa yang sekarang menjadi dua kelurahan, yaitu Kelurahan Mewek dan Kelurahan Penambungan.
Terus akhirnya mereka itu, sedih ya karena yang tadinya itu wilayahnya rukun, terus, damai gitu, tentram, serta luas kayak gitu, menjadi 2. Nah, akhirnya mereka itu memohon dan menangis, meminta kepada pihak Belanda supaya tidak memecah belah, satu wilayah ini. Akhirnya itu desa ini dinamakan dengan Desa Mewek. Ya, mewek itu artinya menangis, sedih gitu. Karena dengan adanya rakyatnya itu yang menangis memohon kepada pihak Belanda supaya tidak memecah belah wilayah tersebut. Ya, di sini juga saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah di Desa Mewek terdapat bangunan-bangunan yang sudah berumur tua dan sudah pantas disebut sebagai peninggalan di desa ini? Saya dengar ya dari keluarga saya sendiri ya, terdapat bangunan tuanya itu salah satunya adalah masjid yang pertama kali berdiri di Kelurahan Mewek, yaitu Masjid At-Taqwa yang berada di belakang Balai Kelurahan Mewek. Masjid ini sendiri itu diberi nama oleh Lurah Mewek pertama kali, yaitu Bapak Sahlan yang termasuk juga itu dalam keluarga besar dalam pendirian masjid itu. Jadi masjid itu bukan didirikan oleh pemerintah, tetapi ini pertama kali dibangun itu oleh pihak keluarga besar, kemudian disahkan oleh Bapak Lurah Mewek yang menjadi keluarga besar itu tersebut, dan kemudian lambat laun masjid itu direnovasi, dikembangkan menjadi lebih baik lagi itu oleh keluarga-keluarga besar yang masih saling berhubungan. Terus sampai saat ini akhirnya dikelola oleh para pengurus masjid, yaitu takmir masjid, dan tentunya dibantu oleh dari pihak kelurahan. Dan yang selanjutnya itu ada Masjid Al-Huda yang ada di Dusun Kalijebuk. Dusun Kalijebuk ini termasuk di Kelurahan Mewek dan itu di daerah utara Kelurahan Mewek berdekatan dengan Kelurahan Karangmanyar. Selanjutnya lagi ada 2 makam pemakaman umum. Yang pertama itu di sebelah sekolah dasar SD Mewek yang berdekatan dengan Masjid At-Taqwa, dan satunya lagi dengan Masjid Al-Huda yang berada di Dusun Kalijebuk. Selain itu juga ada satu makam keluarga yang pertama kali berdiri di Kelurahan Mewek, yaitu juga masih bersangkut pautan dengan keluarga besar yang mendirikan Masjid At-Taqwa itu, yaitu bersangkut pautan dengan keluarga Bapak Sahlan sebagai Lurah Mewek waktu itu. Oh ya ya ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah terdapat cerita-cerita atau hal-hal mitos di Desa Mewek ini? Saya pernah dengar ya dari beberapa orang dan bahkan teman-teman saya yang Karang Taruna juga pernah bercerita. Dulu itu kan Mewek terkenal dengan perempatannya ya, perempatannya yang nggak lurus sebenarnya sih, kayak nyerong kayak gitu. Nah, dulu itu di tengah-tengah perempatan itu ada sebuah tugu kayak bundaran kayak gitu, semacam bundaran kayak gitu, dan itu tuh belum ada lampu merah. Nah, di situ tuh katanya dulu sering terjadi kecelakaan atau bis yang mogok atau mungkin bis yang mengangkut angkutan gaib kayak gitu. Nah, di situ ada lah. Terus selain itu juga
ada juga di perbatasan antara Kelurahan Mewek dan Kelurahan Penambungan, yaitu ada di Sungai Keramaian. Dan di Sungai Keramaian itu ada jembatan kan, ada jembatan. Nah, di sebelah timur jembatan itu terdapat makam keluarga. Nah, di situ tuh banyak yang menceritakan bahwa beberapa tukang becak mungkin dapat angkutan perempuan, tetapi setelah sampai di jembatan itu perempuannya hilang, nggak mengangkut siapa-siapa gitu. Nah, pada akhirnya lambat laun lambat laun karena sering adanya terjadi hal-hal mitos kayak gitu, bundaran itu atau tugu itu yang berada di tengah perempatan Mewek itu dibongkar dan akhirnya sudah ditiadakan lagi. Sekarang diganti dengan adanya lampu lalu lintas yang ada di perempatan Mewek. Ya, itulah cerita mitosnya, dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa harapan Mbaknya untuk Desa Mewek ke depannya? Harapan saya sebagai anggota Karang Taruna ya, tentunya yang masih berjiwa muda dan masih memiliki semangat yang tinggi, semoga Kelurahan Mewek itu menjadi kelurahan yang lebih maju, karena kelurahan itu kan termasuk salah satu di dalam wilayah kota yang termasuk lebih maju daripada desa. Nah, dengan adanya beberapa industri yang ada di Kelurahan Mewek, semoga industri-industri tersebut bisa memperluas lapangan kerja yang ada di Purbalingga, bukan hanya untuk warga di sekitarnya, tetapi di luar Purbalingga pun juga boleh. Selain itu juga saya berharap semoga dengan kondisi Kelurahan Mewek yang sekarang sudah lebih maju, saya berharap itu Kelurahan Mewek jauh dari lingkungan kumuh dan jadi lebih bersih gitu. Oh ya, ya. Itulah sedikit pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya ya, Mbak. Maaf mengganggu. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Ya. Ya, itulah pernyataan-pernyataan dari salah satu warga Desa Mewek, atau lebih tepatnya anggota Karang Taruna dari Desa Mewek. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.